Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira dari SMK Kutanan Negeri Makassar, kelas 10A nomor urut 22. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data sekunder desa atau data sosial, ekonomi, dan budaya. Seperti pada tabel berikut ini yang akan saya jelaskan. Pertama-tama, saya akan membacakan mengenai jumlah penduduk dan luas wilayah di beberapa desa. Pertama di Desa Moa dengan luas 91,60 km persegi dengan jumlah rumah tangga 99, jumlah penduduk 448 yang dimana laki-laki berjumlah 231 dan perempuan berjumlah 217. Yang kedua di Desa Pili Maku Jawa dengan luas 96,76 km persegi dengan jumlah rumah tangga 117, jumlah penduduk 517 dengan laki-laki 286 dan perempuan 231. Yang ketiga pada Desa Lempelero dengan luas 25,64 km persegi dengan jumlah rumah tangga 282, jumlah penduduk 1252 dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 649 dan perempuan sebanyak 603 jiwa. Berikutnya di Desa Gimpu dengan luas 28,79 km persegi dengan jumlah rumah tangga 208, jumlah penduduk 808 yang dimana laki-laki berjumlah 420 dan perempuan berjumlah 388. Berikutnya di Desa Tomua dengan luas 31,96 km persegi, jumlah rumah tangga 249, jumlah penduduk 931 dengan laki-laki 483 dan perempuan 448. Berikutnya yang terakhir adalah Desa Tompi Bugis dengan luas 33,88 km persegi, jumlah rumah tangga 142, jumlah penduduk 555 dengan laki-laki 282 dan perempuan 273. Baik, saya akan membacakan jenis pekerjaan yang terdapat di beberapa daerah. Pertama, pada Desa Moa dengan jumlah rumah tangga 99, dengan jenis pekerjaan petani 85, pedagang 2, PNS 2, dan upah harian 10 orang. Berikutnya pada Desa Pili Maku Jawa dengan rumah tangga 117, dengan jenis pekerjaan petani 100 orang, pedagang 4 orang, PNS 5 orang, dan upah harian 8 orang. Lalu pada Desa Lempelero dengan jumlah rumah tangga 282 dengan jenis pekerjaan petani 250 orang, pedagang 12 orang, PNS 4 orang dan upah harian 16 orang. Lalu pada Desa Gimpu dengan jumlah rumah tangga 208 dengan jenis pekerjaan petani 173 orang, pedagang 20 orang, PNS 10 orang dan upah harian sebanyak 5 orang. Lalu pada Desa Tomua dengan jumlah rumah tangga 249 dengan jenis pekerjaan petani 185 orang, pedagang 51, PNS 6 dan upah harian sebanyak 7 orang. Lalu pada Desa Tompi Bugis dengan rumah tangga 142 rumah tangga dengan jenis pekerjaan 102 petani, 24 pedagang, 16 PNS dan tidak terdapat pekerja upah harian. Ya, baik, berikutnya saya akan membacakan tentang beberapa etnis yang terdapat di desa-desa tersebut sesuai dengan tabel dari data yang saya dapatkan. Pertama pada Desa Moa dengan etnis kepala keluarga Bada 84 kepala keluarga, Besoa dengan 5 kepala keluarga, Da dengan 4 kepala keluarga, Flores dengan 1 kepala keluarga, dan Kulawi dengan 5 kepala keluarga, yang jumlahnya adalah 99 kepala keluarga. Berikutnya pada Desa Pilimaku Jawa dengan jumlah etnis Badas 3 kepala keluarga, Besoa 4 kepala keluarga, Bugis 8 kepala keluarga, Da 4 kepala keluarga, Flores 1 kepala keluarga,
Kaili 3 kepala keluarga, dan Kulawi 94 kepala keluarga. Jika dijumlah hasilnya 117 kepala keluarga. Berikutnya pada desa Lempelero dengan etnis Bada sebanyak 7 kepala keluarga, Bugis 22 kepala keluarga, Da 13 kepala keluarga, Kaili 6 kepala keluarga, Kulawi 230 kepala keluarga, Toraja 2 kepala keluarga, dan Jawa 2 kepala keluarga, dan jumlahnya itu 282 kepala keluarga. Pada desa Gimpu, etnis Ambon 1 kepala keluarga, Bada 25 kepala keluarga, Batak 1 kepala keluarga, Bugis 1 kepala keluarga, Kaili 2 kepala keluarga, Kulawi 135 kepala keluarga, Mori 3 kepala keluarga, Pamoa 6 kepala keluarga, dan Rampi 5 kepala keluarga, dengan jumlahnya yaitu 208 kepala keluarga. Berikutnya pada desa Tomua dengan etnis Bugis 28 kepala keluarga, Kaili 88 kepala keluarga, Kulawi 140 kepala keluarga, Manado atau Minahasa 1 kepala keluarga, Sangir 1 kepala keluarga, dan Toraja 1 kepala keluarga dengan jumlah 249 kepala keluarga. Baik, dan terakhir yaitu desa Tompi Bugis dengan jumlah etnis Bugis 45 kepala keluarga, Bungku 1 kepala keluarga, Kaili 8 kepala keluarga, Kendari 1 kepala keluarga, Kulawi 47 kepala keluarga, Masamba 30 kepala keluarga, Rampi 7 kepala keluarga, Sunda 2 kepala keluarga, dan Toraja 1 kepala keluarga, dengan jumlah yaitu 142 kepala keluarga. Lalu selanjutnya saya akan membacakan data sosial dari data yang saya dapatkan, yaitu data sarana pendidikan pada beberapa desa. Pertama, pada desa Mua terdapat 1 SD, tidak ada TK, SLTP, dan SMU atau SMK. Pada desa Mili Maku Jawa terdapat 1 TK, 1 SD, dan tidak terdapat SLTP dan SMU atau SMK. Yang ketiga, pada desa Lempelero terdapat 2 TK, 3 SD, 1 SLTP, tidak terdapat SMU atau SMK. Dan keempat, pada desa Gimpu terdapat 1 TK, 1 SD, tidak terdapat SLTP, dan terdapat 1 SMU atau SMK. Lalu pada desa Tomua terdapat 2 TK, 1 SD, tidak terdapat SLTP dan SMU atau SMK. Lalu pada desa Tompi Bugis terdapat 2 TK, 2 SD, 1 SLTP, dan tidak terdapat SMU maupun SMK. Lalu pada desa Tompi Bugis terdapat 1 TK, 1 SD, 1 SLTP, dan tidak terdapat SMU ataupun SMK. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang sarana kesehatan per desa pada beberapa desa yang tadi saya jelaskan datanya juga. Pertama, pada desa Mua tidak terdapat puskesmas maupun puskesmas pembantu atau polindes, dan terdapat 1 pos KB. Pada desa Pilimaku Jawa tidak terdapat puskesmas, tetapi terdapat puskesmas pembantu atau polindes dan pos KB sebanyak 1. 3. Pada desa Lempelero tidak terdapat puskesmas, namun terdapat puskesmas pembantu atau polindes dan pos KB sebanyak masing-masing 1. Lalu pada desa Gimpu sama juga tidak terdapat puskesmas, namun terdapat puskesmas pembantu atau polindes dan pos KB sebanyak masing-masing 1. Pada desa Tomua tidak terdapat puskesmas, tapi terdapat puskesmas pembantu atau polindes sebanyak 2 dan pos KB sebanyak 1. Lalu pada desa Tompi Bugis tidak terdapat puskesmas, namun terdapat puskesmas pembantu atau polindes dan pos KB sebanyak masing-masing 1. Lalu saya akan menjelaskan mengenai data sarana ibadah per desa. Pada desa Mua tidak terdapat masjid dan musola, tetapi terdapat 3 gereja. Pada desa Pilimaku Jawa tidak terdapat masjid, musola, tetapi terdapat 3 gereja juga.
Pada desa Lempelero terdapat 1 masjid, 1 musola, dan 4 gereja. Pada desa Gimpu terdapat 1 masjid, tidak terdapat musola, dan terdapat 2 gereja. Lalu pada desa Tomua tidak terdapat masjid, musola, dan terdapat 3 gereja. Pada desa Tompi Bugis terdapat 1 masjid, 2 musola, dan tidak terdapat gereja. Berikutnya saya akan membacakan data ekonomi pada beberapa desa, yaitu data luas tanaman bahan makanan dalam hektar are per desa. Pada desa Mua terdapat padi sawah seluas 10 hektar are, padi ladang 15 hektar are, jagung 45 hektar are, tidak terdapat lahan ubi kayu dan lahan kacang tanah sebesar 0,5 hektar are. Pada desa Pilimaku Jawa tidak terdapat tanaman padi sawah, padi ladang seluas 15 hektar, jagung seluas 45 hektar, tidak terdapat tanaman ubi kayu, dan terdapat tanaman kacang tanah seluas 0,5 hektar. Pada desa Lempelero tidak terdapat tanaman padi sawah, tapi terdapat padi ladang seluas 15 hektar, jagung 15 hektar, ubi kayu tidak terdapat tanaman ubi kayu, kacang tanah seluas 0,5 hektar. Pada desa Gimpu terdapat padi sawah seluas 54 hektar, tidak terdapat padi ladang pada desa tersebut. Terdapat jagung seluas 14 hektar, tidak terdapat luas tanaman ubi kayu, kacang tanah seluas 1 hektar. Pada desa Tomua terdapat padi sawah seluas 37 hektar, padi ladang 6 hektar, jagung 20 hektar, tidak terdapat tanaman ubi kayu dan tidak terdapat tanaman kacang tanah. Pada desa Tompi Bugis terdapat padi sawah seluas 45 hektar, tidak terdapat padi ladang, padi jagung, dan ubi kayu, dan terdapat kacang tanah seluas 1 hektar. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai budaya pada beberapa desa yang datanya sudah saya dapatkan, yaitu bahasa daerah yang sering digunakan. Pada desa Mua bahasa daerah Uma, pada desa Pilimaku Jawa bahasa daerah Uma, pada desa Lempelero, Gimpu, dan Tomua semuanya menggunakan bahasa Uma juga. Pada desa Tompi Bugis menggunakan bahasa Moma dan bahasa Bugis. Sekian video penjelasan saya mengenai data sekunder desa dari data yang saya peroleh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.